Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwana wa liyabluwakum ayyukum atau ayyuna ahsana amal. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-mabuthi syahidan wa basyiran nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Para narasumber dan para peserta webinar tentang efektivitas penanganan COVID-19, pembelajaran dari negara-negara di dunia. Pertama, saya ingin kita harus memulai juga dengan fakta bahwa kita semuanya adalah Muslim. Dan karenanya kita penting betul untuk menghadirkan Islamic worldview tentang bagaimana melihat dan memaksimalkan seluruh potensi yang ada terkait dengan kondisi yang terjadi, apakah namanya musibah maupun yang lainnya. Dalam konteks yang terkait dengan ini adalah musibah, maka Rasulullah dahulu pernah mengajarkan kepada kita sebuah ajaran yang sangat luar biasa, yaitu untuk tidak pernah kemudian menafikan dan atau mengabaikan pengalaman dari negara lain atau pihak yang lain untuk menyelamatkan umat Islam. Salah satu contohnya adalah ketika beliau mengambil pendapat dan usulan dari seorang dari Persia, Salman Al-Farisi, untuk membuat sebuah metode dan teknologi pertahanan yang tidak pernah dikenal oleh orang-orang di Mekah dan di Madinah, yaitu menggali parit. Rasulullah tidak menutup diri untuk menerima pengalaman bangsa dari Persia untuk kemudian menyelamatkan komunitas umat Islam dan selamatlah mereka. Ini saya kira sebuah ajaran yang sangat penting untuk kita dudukkan, bahwa umat Islam karenanya bukanlah umat yang menutup diri dan kemudian karenanya tidak mau mengambil pelajaran dari pihak manapun untuk menyelamatkan eksistensi dirinya, dan bahkan untuk kemudian dengan selamat di eksistensi umat Islam, maka umat Islam bisa melanjutkan peradaban yang berkeunggulan dengan rahmatul alaminnya, dengan dakwah wasatiyahnya, dengan ijtihadnya, dengan beragam hal yang kemudian menghadirkan Islam yang memang membawa kepada badaniyah, peradaban yang berkeunggulan. Yang kedua, dari kacamata Islam ini pun juga kita mendapatkan sebuah ajaran yang sangat luar biasa, bahwa Rasulullah dahulu pernah menyampaikan al-kalimatul hikmatul dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Yang namanya kebenaran, kebaikan, kebijakan, kebijaksanaan yang baik itu adalah barang hilangnya umat Islam. Dimanapun mereka menemukannya, mereka paling layak untuk mengambilnya. Ini juga sebuah arahan hadis riwayat Imam Hakim, ini arahan yang sangat luar biasa bagi umat Islam untuk sekali lagi bukan hanya dalam posisi terjepit untuk kemudian kita harus mengambil pelajaran dari pihak manapun untuk menyelamatkan Islam, umat Islam, komunitas umat Islam, menghadirkan peradaban berkeunggulan. Ini bahkan menjadi prinsip dasar, bahwa prinsip dasarnya adalah umat Islam harus membuka diri, terbuka untuk mendapatkan, untuk bisa memaksimalkan seluruh keunggulan yang ada di seluruh dunia, karena sesungguhnya itu adalah barang hilangnya umat Islam. Dan kalau dalam konteks Indonesia, kita akan dapatkan bahwa para founding fathers kita dahulu, ketika kemudian mereka menyepakati tentang pembukaan Undang-Undang Dasar, yang tadinya dijadikan sebagai alas untuk dibaca dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebenarnya memberikan kepada kita sebuah fakta dari alinea pertama hingga alinea keempatnya, menandakan bahwa sesungguhnya para founding fathers yang dalam diri mereka memang sudah menghadirkan keragaman-keragaman itu. Ada yang latarnya dari pendidikan Belanda, seperti Dr. Muhammad Hatta, ada Mr. Muhammad Yamin, ada Mr. Ahmad Subarjo, ada yang Muslim seperti 8 tokoh yang lain, ada satu yang non-Muslim, Mr. Amaramis, ada yang dari partai nasionalis non-agama, dari Bung Karno misalnya, atau ada dari partai Islam, misalnya ada Haji Agus Salim dan Haji Agus Suyoso, ada yang dari ormas Islam seperti dari Muhammadiyah, Kiai Haji Kahar Mutakir maksud saya, Kahar Mutakir, dan juga Kiai Haji Wahid Hashim, dan ada dari kelompok dari beragam pihak. Nah, saya mengatakan bahwa beliau-beliau yang latarnya beragam-ragam ini, ada yang pendidikannya dari Eropa, ada yang pendidikannya dari Al-Azhar, dari Mesir, ada yang pendidikannya dari Indonesia, ada dari ITB seperti Bung Karno, ada dari pesantren seperti Kiai Said Kusumo atau Kiai Haji Wahid Hashim. Mereka tidak menutup diri dan bahkan kemudian memaksimalkan seluruh potensi baik dari manapun itu, kemudian mereka jadikan sebagai sebuah sumbangsi yang luar biasa, menjadi alas dan atau menjadi ideologi dasar daripada Indonesia merdeka. Itulah pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, dari sini rekan-rekan sekalian, kita akan mendengarkan gitu ya, dan mengapresiasi Bapak
Bapak dan rekan-rekan semuanya dari beragam negara ini, yang pastilah kemudian Bapak dan rekan-rekan berada di negara itu, yang di Malaysia, yang di Taiwan, yang di Korea Selatan, yang di Jerman, yang di Australia, yang di Amerika. Bapak dan rekan-rekan sekalian ada di tengah komunitas itu, tapi sekaligus bisa langsung merasakan bagaimana kebijakan dari negara masing-masing, bagaimana tradisi dan atau budaya dari negara masing-masing yang bisa dimaksimalkan untuk kemudian bisa mengalahkan COVID-19, satu makhluk Allah yang virus yang sangat kecil yang tidak terlihat, tapi bisa meruntuhkan keangkuhan, bisa meruntuhkan ekonomi dunia, bisa menghentikan perjalanan dan gerak umat manusia dan bahkan teknologi. Nah, masing-masing kita, Bapak dan rekan-rekan sekalian, ada di tempat masing-masing. Dalam konteks Indonesia pasti sudah diketahui lah bagaimana kemudian karena ketidaktegasan, bagaimana karena saling mengkoreksi, saling meluruskan, semula disepelekan dengan bahkan dibuat TikTok dengan goyang ubur-uburnya, dan kemudian sekarang seringkali yang disalahkan adalah warga karena dianggap tidak disiplin, padahal yang contoh tidak disiplin ada pemerintah sendiri gitu ya. Jadi ini semuanya pastilah bukan satu contoh yang baik untuk bagaimana mengatasi masalah. Nah, rekan-rekan sekalian ada di beragam negara yang sudah mencoba untuk mengatasi masalah COVID-19 dengan disiplin mereka, dengan profesionalitas mereka, dengan konsistensi mereka, dengan keseriusan mereka. Tapi apa saja itu sesungguhnya? Mudah-mudahan kalau selama ini kita mendengar dalam konteks yang terpotong-potong, sekarang ini dalam konteks yang menyatu. Ada pengalaman Malaysia, ada pengalaman dari Taiwan, ada pengalaman dari Korea, ada pengalaman dari Inggris, ada pengalaman dari Jerman, ada pengalaman dari Amerika Serikat yang sampai hari ini masih berjuang terus gitu ya, karena kurvanya masih belum turun-turun juga. Tapi banyak pihak mengatakan bahwa contoh itu juga sesungguhnya bisa diberikan dari New Zealand, mungkin dari Australia nanti bisa sebut tentang bagaimana New Zealand. Ada juga yang mengatakan pengalaman yang baik itu juga selain daripada New Zealand, Korea Selatan, juga dari Vietnam, mungkin rekan dari Korea Selatan nanti karena dekat dengan Vietnam bisa juga menyampaikan tentang bagaimana pengalaman dari Vietnam. Ini semuanya tentu akan menjadi hal yang penting untuk dikomunikasikan, disosialisasikan, sekalipun barangkali pemerintah tetap akan mempunyai kebijakannya sendiri karena beragam kritik selalu disampaikan tapi tidak pernah mau didengar. Tentang kenaikan BPJS kita kritik tidak mau didengar, kita tolak undang-undang Perpu nomor 1 tahun 2020 kita tolak karena Perpu ini dalam rangka mengatasi COVID-19, tapi justru sebagian besar pasal dan ayat anggarannya justru tidak dalam rangka mengatasi COVID-19. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa ya itulah Indonesia kita, tapi bukan berarti kita harus putus asa untuk berkontribusi menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia. Pengalaman yang baik dari beragam negara mudah-mudahan akan bisa dirangkum, dan terima kasih untuk TV, untuk kepada Pak Arya Sandi PhD yang telah menyelenggarakan acara ini. Silahkan diselenggarakan dengan yang terbaik. Ini ada kontribusi yang sangat baik bagi Indonesia, penyelamatan Indonesia, dan sekaligus bagi penyelamatan masa depan manusia dari Indonesia. Terima kasih sekali lagi dan selamat melanjutkan webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.